Warga Batam, jika Anda merasa sangat tertekan, boleh jadi itu tanda stres. Sudah selayaknya Anda mengagendakan untuk jalan-jalan. Jika dana berlebih, barangkali bisa ke luar negeri. Tapi jika dana Anda pas-pasan, tidak salah untuk berliburan di dalam negeri. Ada banyak tempat menarik di Batam. Nah, cerita tentang jalan-jalan bersama kita telah hadir wartawan Batam Pos. Beliau sudah jalan-jalan ke 40 negara di Eropa. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa, apakah ini hobi atau tugas atau seperti apa. Jangan kemana-mana, dari Aston Nagoya Tamrin City, tetap di balik berita. Nah, ini dia Amadi. Selamat siang, Di. Sehat, Di? Oh, ini siang jangan sore. Sore. Bilang sore sih. Nah, ini gimana di ceritanya? Amadi ini sejak bergabung di Batam itu sejak tahun berapa ya? 2004. 2004. Oh ya, saya tahun baru 2004 itu pas kelahiran saya. Masuknya di Batam. Ini tidak disetting entah bagaimana. Jadi Amadi ini sering kalau ada penugasan ke luar negeri atau pokoknya yang travel jalan-jalan gitu, nah tiba-tiba ya udah Di kamu nih seperti itu. Nah, jadi yang terakhir itu tahun berapa Di yang spektakuler itu sampai jalan sendiri sampai 40 negara ya? Itu tahun 2019. Nah, itu seperti apa ya? Karena Amadi ini juga katanya anggota apa ya? Backpackers Nusantara, kira-kira begitu ya, Indonesia. Itu cerita Di. Awalnya gimana bisa sampai jalan-jalan itu pakai duit atau pakai jasa titipan kilat atau seperti apa gitu? Pastinya pakai duit. Pakai duit. Ya, itu gimana tuh? Jadi kita flashback dulu ya Nah, ke belakang. asik nih. Jadi waktu kecil itu saya punya bahan kerja di kapal pesiar dia dulu. Oke. Jadi dia setiap pulang ke kampung itu dia membawa gambar-gambar gitu. Di mana yang cerita Kampung Pasar? Ya di kampung di Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi dia pulang itu bawa gambar. Terus ada yang satu saya ingat, gambarnya itu bunga tulip, kebun bunga tulip dengan latar kincir angin gitu. Di Belanda itu ya kira-kira. Ya, itulah gambaran Belanda lah. Jadi saya tatap itu gambar. Terus saya dalam hati berkata ini pas suatu saat saya akan pergi ke tempat ini. Nah, sering waktu gambar itu sebenarnya di rumah nenek saya. Oke. Tapi bertahun-tahun kemudian gambar itu pindah ke rumah saya. Jadi makin sering lah aku melihat gambar itu. Inspirasi dari semakin situ. Gitu. inspirasi gitu. Pengen suatu saat nanti bisa keliling dunia. Terus ya saya terus sebenarnya membangun diri gitu. Saya sekolah di waktu mau kuliah itu saya memilih dua perguruan, antara mau masuk di sekolah pariwisata atau mau di Universitas Hasanuddin. Tapi masuk di jurusan sastra Inggris Di Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Akhirnya dia diterimanya di Universitas Hasanuddin Jurusan sastra Sastra Inggris. Inggris. Tapi saya tetap memelihara mimpi saya. Oh iya. Ya. Suatu saat kalau misalnya saya lulus kuliah, saya mau kerja di kapal pesiar seperti paman saya. Dan cita-citanya itu mau travel keliling dunia itu. Terus setelah kuliah saya pindah ke Batam. Entah bagaimana, mungkin karena ini seperti semesta mendukung gitu. Saya langsung masuk di Batam Pos. Kemudian ketika baru 1 tahun 2 tahun di Batam Pos, saya ditugasin ke negara tetangga. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali ke luar negeri. Kemana tuh? Benar-benar pertama kali Malaysia, ke Malaysia, kemudian ke Singapura. Itu Tugas liputan pertama. Setelah itu ya saya mikir, oh inilah jalan saya gitu. Ini yang membuka jalan saya untuk menggapai mimpi, cita-cita saya yang dari kecil itu ya. Jadi setelah itu ya udah semakin semangat gitu untuk datang mengunjungi ke negara lainnya gitu.
Nah, eh, bisa dibilang hobi ya. Awalnya mimpi, kemudian jadi hobi. Jadi begini nih, biasanya di orang luar negeri kan paling apa ya, buat koleksi foto selfie ya, bahasanya seperti itu ya. Ya, untuk apa? Ya banyak yang narsis gitu. Ya itu kan, kalau duit berlebih kan gitu. Nah Ahmadi, apa sih yang dicari gitu? Maksudnya hanya sekedar mewujudkan mimpi tadi, atau maksudnya ini hubungan dengan jurnalis tadi? Ini apa sih yang bikin apa ya, pengen jalan terus itu apa? Setelah dari step pertama tadi itu ke negara tetangga itu ya, yang satu saya ingin mewujudkan mimpi saya. Kemudian saya ingin apa namanya, eh, rasa penasaran itu ada. Rasa dengan negara tertentu Seperti misalnya, apa sih? seperti apa sih negara ini, orang-orang di sana itu seperti apa, apakah seperti di Indonesia atau apakah berbeda gitu. Jadi rasa ingin tahu, terus rasa apa namanya, ingin terkoneksi dengan dunia luar seperti itu. Ya, Nah ini kan biayanya nggak sedikit ya dia. Ya, kalau Pasti. dipikir-pikir ya. pastinya enggak. Nah, itu nabung berapa tahun atau jual tanah atau apa itu? Kesananya itu gimana? Ya nggak juga sampai Iya. jual tanah, tapi ada banyak jalan untuk mewujudkan mimpi gitu. Iya. Yang terakhir tahun berapa itu yang sekali jalan berapa bulan itu cuti kemudian sampai keliling Eropa itu? Itu itulah perjalanan besar saya Oke, selama saya melakukan perjalanan itu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2019. 2009. Saya mengambil cuti gajah 6 bulan. 6 bulan. Dan alhamdulillah perusahaan sangat mendukung, jadi saya ambil kesempatan itu. Sampai berapa kota itu? Itu 20 kotanya saya kurang ingat berapa Iya. banyak, tapi di negaranya ada 25 negara 25 termasuk negara. Indonesia. Di Eropa ya? Bukan cuma di Eropa, jadi saya mulai dari Asia Tenggara, Asia Barat, kemudian ke Eropa, dari Eropa terbang ke Amerika Selatan, dari Amerika Selatan balik lagi ke Eropa kembali ke Asia, terus base-nya saya itu waktu itu di Turki. Jadi dari Turki itu bisa kemana-mana, bisa ke Eropa, bisa ke Asia, atau di sekitarnya. Jadi saya mengambil base-nya itu di apa namanya, Turki kan mudah terkoneksi dengan apa namanya, negara-negara di sekitarnya. Itu yang 6 bulan itu ya? Ya. Nah itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk seluruh 6 bulan? Masih ingat nggak? Detailnya saya nggak tahu persis, tapi begini, waktu itu saya persiapannya sekitar 1 tahun saya menyiapkan untuk perjalanan ke 5 negara ini. Terus di dalam rekening saya itu sekitar adalah 100 juta. 100 juta. Terus saya beli tiket ke Turki, terus ke Amerika Selatan, itu udah pasti berkurang banyak. Iya. Jadi itu udah dibawa 90 juta itu. Terus beli asuransi, beli visa. Saya ambil visa Schengen itu sekitar 1,6 waktu itu, terus asuransi sekitar 1 juta. Terus belum lagi apa namanya untuk transportasi di antar kota dan antar negara gitu. Itu tadi 90 juta ya yang bekal saya di tabungan. Setelah saya pulang itu masih ada 60 juta. 60 juta? Iya. Itu dari berapa negara tadi? Dari 25 negara. 25 negara masih ada sisa 60? Masih ada sisa 60. Dan itu pun tersisa 60 karena ada apa namanya, antara beruntung dan celaka gitu. Karena waktu itu uang saya sebenarnya nggak bisa ditarik. Waktu itu saya di Amerika Selatan, di Sao Paulo, Brasil. Uang saya rekening saya dibobol. Oke, itu yang skimmer itu ya? Ya, itu kena scam, itu habis
totalnya 60 juta itu di dalam tabungan itu dihabisin. Itu bank, artinya itu bank di Indonesia. Iya, bank Indonesia. Kemudian terjadi skandal ketika itu Ahmadi di luar negeri. Iya, di luar negeri. Kebetulan waktu itu saya posisinya sudah di negara berikutnya. Jadi saya masih bisa bertransaksi karena ada uang saya di rekening lainnya yang sudah saya pindahkan. Ya. Tidak satu bank berarti. Jadi saya tidak menyimpan uang di satu bank karena ya antisipasi itu. Ya. Jadi saya masih bisa menggunakan bank yang lain. Ada istilah jangan simpan telur dalam satu keranjang katanya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada cadangan gitu. Ya. Terus ada juga yang menyelamatkan itu kartu kredit saya. Ya karena kemana pun di luar negeri itu paling banyak itu transaksi dengan kartu kredit. Kartu kredit ya, bukan cash money ya. Mau nggak mau kita harus menggunakan kartu kredit untuk membeli tiket. Gitu. Nah, dalam proses itu tadi, apakah maksudnya kenapa bisa murah itu ya? Akhirnya ada spare 60 juta ya setelah selesai perjalanan. Dalam perjalanan itu apa pakai jasa pertemanan tadi atau kenalan atau biar ngirit jalan kaki terus gitu atau gimana tuh? Yang enggak juga. Nah, itu. Ya, jadi sejak 2010 saya udah bergabung komunitas traveler dunia gitu. Kita ada komunitas. Apa bahasa Inggrisnya apa itu? Traveler Associate apa? Itu semacam komunitas. Komunitas traveler dunia yang suka backpacking gitu. Dunia maya atau Facebook aja? Bukan di Facebook, jadi itu ada semacam aplikasi website gitu, namanya Couchsurfing. Jadi ini ya, biar saya tahu juga nih. Saya udah dari 2010 bergabung di Apa namanya? Couchsurfing itu. Couchsurfing. Ya, jadi itu kayak semacam pertemanan antara teman-teman traveler dunia gitu. Sesama yang suka hobi traveling, backpacking. Jadi kita nggak jalan dengan dengan traveler gitu. Jadi kita jalan semuanya diurus sendiri, mulai dari persiapan mau ke negara mana, beli tiket, urus visa, urus asuransi itu kita urus semuanya. Jadi benar-benar mandiri gitu. Begitu benar untuk beli tiket itu harus nyari-nyari yang murah gitu. Meskipun harus lompat-lompat gitu, transit beberapa jam sampai 5-12 jam transitnya tuh, karena kita cari yang yang paling murah ya, apapun risikonya itu ya kita hadapi, namanya juga traveler gitu ya, jadi kita nggak ada manja-manjanya gitu. Backpackers gitu lah ya, tapi nggak tidur di emperan kan? Nggak juga, tapi ada yang sampai tidur di bandara. Iya, seperti itu kan. Tapi saya enggak, saya masih manusiawi lah. Berarti jalan sendiri memang ya? Benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri ya? Ya semuanya saya saya persiapkan sendiri, mulai dari itinerary itu saya siapkan sendiri. Ini misalnya mau ke negara mana, mau ke kota mana dengan transportasi apa, mau tinggal di mana, itu semuanya saya persiapkan sendiri. Masuk mungkin surat-surat yang dibutuhkan. Semuanya dokumen yang dibutuhkan, paspor, itu semuanya saya urus sendiri tanpa main belakang atau pakai jalur apapun itu. Tapi untuk tinggal, karena yang biaya paling besar itu selain transportasi itu tempat tinggal. Tempat tinggal. Ya, jadi selama traveling itu saya banyak menggunakan tinggal di rumah teman-teman traveler gitu. Oh, ya. Itulah manfaatnya daripada pertemanan tadi. Pertemanan tadi ya. Ya begitupun dengan mereka ketika datang ke Indonesia, mereka datang ke Batam, mereka nyari host atau tuan rumah di Batam. Kalau saya lagi ada waktu, saya terima. Saya menyiapkan rumah saya untuk mereka tinggal. Jadi semacam perjanjian tidak tertulis lah gitu ya? Iya, ya, dan itu nggak mengikat. Jadi boleh kita terima, boleh enggak. Kalau ada waktu luang, kita bisa temanin jalan untuk menunjukkan tempat-tempat bagus di Batam atau menunjukkan menu makanan khas di Batam. Jadi sekalian kita mempromosikan gitu. Jadi bukan sekedar menginap, kemudian pergi jalan lagi, tapi kita saling berbagi informasi tentang perjalanan, kemudian
memberikan informasi lagi kalau misalnya dia mau kemana lagi di Indonesia. Jadi semacam kita berpromosi gitu, berpromosi Pertukaran tentang budaya lah ya, gitu pertukaran budaya, pertukaran informasi apa saja yang bisa dilihat di Indonesia, makanan yang bisa dinikmati di Indonesia, terus apa yang hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi ini semacam silaturahmi atau bahasa demo dulunya apa hibah itu titian muhibah gitu, semacam seperti itulah. Oke. Jadi tapi itu tidak ada paksaan ya? Nggak ada paksaan sama sekali. Ini sukarela. Jadi sebagai tamu saya menunjukkan keramat-tamahan Indonesia, tapi tetap apa namanya memberikan ruang pribadi buat tamu saya. Gitu. Ya. Nah, warga Batam, perbincangan kami semakin seru. Saya sudah merasa seperti di Eropa bagian lain. Jangan kemana-mana, tetap di balik berita, kami ngopi dulu. Nah, warga Batam, kita kembali akan berbincang-bincang dengan Ahmadi, sang penjelajah. Seperti apa keseruannya di bicara tentang jalan-jalan luar negeri. Pertama, sebagai orang awam tentu mau tahu tuh bahasa apa yang digunakan. Apakah cukup bahasa Inggris atau belajar bahasa yang lain? Itu kira-kira seperti apa? Yang pasti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris wajib. Ya, karena di mana-mana bahasa Inggris bisa diterima semua orang. Tapi ada negara-negara tertentu yang sama sekali nggak mau bahasa Inggris. Kayak di Prancis itu mereka kurang terima kalau kita ngobrol atau menyapa mereka dengan bahasa Inggris. Mereka lebih bangga disapa dengan bahasa Prancis. Nah, itu gimana? Kalau cuma tahu bahasa Inggris? Tidak apa-apa ngomong menyapa say hi aja untuk bahasa Prancis kemudian disambung dengan bahasa Inggris. Ya, karena ya mereka bangga dengan bahasanya, jadi apa namanya mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan bahasa Prancis. Jadi pendekatannya bahasa Prancis. Pendekatannya bahasa Prancis kemudian menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di Amerika Selatan rata-rata itu berbahasa Spanyol karena bekas jajahan Spanyol. Jadi banyak yang sulit untuk berbahasa Inggris. Ya, makanya kita sedikit belajar sapaan dalam bahasa Spanyol. Ya. Jadi kita harus paham juga karakter daerah yang negara yang mau didatangi ya. Ya, semuanya harus diketahui sebelum kita berangkat. Nah, ya itu. Ya, jangan datang begitu saja tapi tidak tahu negara ini seperti apa. Nah, kita mundur lagi. Apa yang harus dipersiapkan untuk keluar negeri itu? Maksudnya begini. Ketika kita sampai, kita cari peta dulu atau ke KBRI atau seperti apa yang akan diterima? Sebenarnya tidak rumit. Ya. Kalau misalnya negara yang bebas visa, ya kita cukup berbekal paspor, datang ke sana, tiba di sana ya bisa langsung ke penginapan atau hotel, terus explore negara itu. Tapi kalau misalnya ke negara yang lebih jauh butuh visa gitu, sebaiknya kita melapor ke KBRI. Ini menyangkut keselamatan kita. Ya, meskipun itu namanya wisata, tapi sebaiknya ada kata permisi gitu dengan perwakilan negara kita di negara itu. Jadi ketika ada suatu masalah nanti mereka bisa dengan sigap gitu membantu kita. Nah, sekecil apapun bantuan itu kalau di luar negeri itu sangat bermanfaat. Misalnya paspor kita hilang, kita kecopetan gitu. Yang menolong kita itu KBRI. Ya, apalagi negara. Ya, apalagi negara orang. Jadi kalau misalnya kita terlantar di negara orang karena kecopetan gitu, ya yang membantu kita tuh KBRI. Nah, tapi selama perjalanan saya cuma melapor secara online karena sudah ada ya bisa online. Karena sudah ada aplikasi dari Kemenlu, itu namanya saya lupa namanya. Itu ada aplikasi tertentu yang memasukkan data-data kita, itu kita mau ke negara mana, di sana kita mau tinggal di mana,
mau berapa lama gitu. Jadi ada tenggat waktunya gitu. Kemudian kita kalau misalnya ada masalah ada tombol emergency gitu. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa terhubung dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI gitu. Jadi nggak menunggu lama ya, kita bisa on progress pun kita bisa langsung laporan gitu. Pokoknya kalau misalnya ada masalah ya seperti yang tadi yang dicopetan atau amit-amit sampai diculik gitu, mereka bisa melacak keberadaan mereka. Tapi itu punya peta wajib ya, sampai di lokasi kita harus. Saya kalau ke luar negeri itu selalu menyiapkan peta. Peta. Baik yang digital ataupun yang offline. Oke. Ya. Fisik ya. Ya. Kebetulan saya entah mungkin karena pelajaran dari kecil ya, suka geografi, suka mengamati peta gitu. Jadi ketika ke luar negeri saya menggunakan peta itu nggak pernah nyasar. Meskipun saya nggak terkoneksi dengan internet, saya buka Google Map gitu yang offline, saya bisa menemukan tempat yang akan saya tuju. Ya itu sangat membantu gitu. Nah, kita ini kan beda ya di timur ya, mungkin amati di luar negeri. Pertama dari soal makanan ya, pasti beda kan. Nah, di sana susah nggak cari nasi gitu, nasi Padang misalnya gitu, itu gimana tuh? Ya kata orang kan kalau kita orang Indonesia tuh kalau nggak makan nasi belum makan itu. Beruntungnya saya nggak seperti itu, jadi makan roti pun udah kenyang gitu. Bisa kenyang, makan buah pun bisa kenyang, jadi di mana-mana saya bisa menyesuaikan. Nggak ada nasi pun nggak apa-apa. Ya agak sulit nih, jadi Ahmad ini perutnya perut bule gitu, makanya ini kodrat juga ini ya. Ya padahal takdir. Ya nggak dibiasakan sebenarnya. Dari kecil saya nggak pernah makan. Tapi dia menyesuaikan otomatis. Ya otomatis gitu. Jadi kalau misalnya bagi orang Indonesia yang nggak bisa makan nasi, kalau ke Eropa memang agak sulit ya untuk mencari nasi. Tapi bisa bisa datang ke supermarket gitu. Di sana itu ada yang sudah sekarang lebih bagus lagi karena udah banyak supermarket yang menyediakan nasi siap saji. Gitu. Ada yang sudah dimasak dan disiapkan dengan lauknya seperti ayam gitu. Kemudian ada mie yang sudah siap saji gitu, tinggal dipanaskan aja, dimakan gitu. Itu juga salah satu tips untuk menghindari makanan non halal. Gitu. Jadi kita makan buah atau roti yang sudah yang pasti jauh dari bahan-bahan non halal. Iya, agak susah ya kalau kayak aku ini kan perut kampung nih kan, susah ya kalau nyari nasi Padang di mana gitu. Yang pasti tapi beberapa traveler itu sampai membawa rice cooker, bawa rendang yang udah dipakai dalam kantong yang udah divakum gitu. Kemudian ada yang bawa tahu tempe kering gitu, yang ikan yang disambal itu udah dibawa itu disimpan rapi dalam vakum, dan misalnya kalau tiba di negara itu harus declare gitu. Ya karena nggak semua negara bisa menerima makanan-makanan gitu, olahan gitu ada. Misalnya ke Australia itu sama sekali nggak boleh makan bawa yang daging-dagingan. Nah itu disita gitu? Bisa disita. Dan kalau misalnya ketahuan itu bisa didenda sampai berjuta-juta gitu. Jadi sebelum keluar negeri juga harus paham juga di negara mana ini bisa nggak membawa makanan seperti ini. Padahal kalau bawa makanan itu bertahan berapa lama lah ya gitu ya Pak? Iya, orang kan traveling biasanya kan maksimal 2 minggu ya kalau kita orang Indonesia ya. Jadi cutinya kita kan cuma 14 hari ya. Jadi untuk spare seminggu bisa lah itu ya. Ya spare seminggu ya. Sisanya ya cari di tempat di negara yang dituju. Tapi tidak semua negara juga menerima itu tadi ya, bekal itu ya, tidak bebas masuk gitu ya. Ada yang butuh declare gitu, dilaporkan ke kita harus lapor gitu. Ya, maksudnya dicek sama dia cukai ini bisa masuk apa enggak.
kalau misalnya boleh ya akan diloloskan. Padahal Kalau dengan porsi sedikit itu. ya bisa meskipun cuma sepotong Iya. gitu. Dan kalau misalnya nggak boleh ya paling dibuang. Jadi mending declare daripada Oke. dibawa diam-diam masuk. Oh, itu lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya karena kalau misalnya ketahuan ya pasti kita Mana kena hukum denda. itu. Iya. Dan dendanya nggak sedikit. Sampai berapa tuh? Ya bisa jutaan rupiah lah kalau misalnya kena denda gitu. Sepotong rendang, denda jutaan rupiah gitu ya? Bisa. Ada yang kena seperti itu. Berat juga ya. Ya namanya setiap negara itu ada aturannya. Iya. Jadi kita nggak bisa berlaku seperti di negara kita sendiri. Jadi kemanapun kita pergi ya kita harus tahu seperti apa di negara, kebiasaan di negara itu, budaya di negara itu, ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah, ada banyak negara ini ya, Iya. sudah sampai. Apa yang paling berkesan gitu? Maksudnya, karena seperti ini kita tahu juga di medsos itu katanya Paris banyak copetnya. Jadi bukan di Tanah Abang atau di pajak Loras antaranya banyak katanya. Di Paris juga banyak katanya. Itu seperti apa? Benar atau hipnotis atau apa itu modelnya? Ya ada benarnya ya. Menurut pandangan saya di negara manapun pasti ada Kriminal. tindakan kriminal ya. Oke. Di Indonesia pastinya ada, di negara manapun pasti ada. Cuman apa namanya, di setiap negara itu ada yang benar-benar tingkat kriminalitasnya tinggi, ada yang sedang, ada yang benar-benar aman, seperti Singapura misalnya. Kalau kejadian-kejadian yang kayak copet Itu di Paris benar itu di daerah mana? di Ya? Paris itu ada pernah saya lihat. Jadi ketika ke Paris itu karena saya udah diberitahu di Paris itu banyak copet, ya saya udah antisipasi, udah sangat berhati-hati. Jadi ketika ada yang mendekati, orang asing yang mendekati gitu, ada yang menyapa, saya say no gitu. Saya bilang enggak, saya menjauh, ya saya menghindar. Dan mereka itu beraksi di tempat-tempat wisata, Keramaian. di tempat keramaian. Berarti modusnya sama ya, kayak di Ya sama lah di- seperti di- di di Indonesia. gitu, sosok kenal gitu-gitu Ya, ya. ya. Terus di Milan ada namanya scam gitu, jadi kita diajak berfoto dengan burung gitu. Iya. Terus ditaruh di pundak gitu. Ah. Nah, terus Tiba-tiba handphone hilang gitu kan? ya terus habis itu minta duit gitu. Dan mintanya tuh nggak sedikit, bisa puluhan euro gitu. Kenapa? Minta duit atas. Ya karena sudah menggunakan jasanya, sudah foto, gitu ya. apa namanya, burung Burung yang tadi itu tadi ya. yang dijual tadi Iya. dalam tanda kutip sebagai objek buat foto itu nggak harus dibayar. Oh gitu. Ya, dan saya sudah diberitahu teman saya sebelum saya explore Milan itu. Nah, jadi saya bisa menghindari orang-orang seperti apa. Iya. Ya benar, ketika saya nyampe di situ baru masuk di itu namanya Duomo Milan, itu kayak alun-alunnya Milan. Oke. Itu tempatnya turis Selfie lah di situ ya. Saya baru keluar dari apa namanya subway, dari metro, terus naik ke atas itu kan udah langsung ke Duomo itu langsung disambut bersama orang-orang yang membawa burung tadi. Mereka tahu ya Mana yang turis, mana yang apa namanya, orang lokal itu. Terus ditawarin foto gini. Karena saya udah waspada, udah diudah sama teman tadi, jadi saya langsung nolak. Jadi saya bukan orang yang keras, tapi ketika menghadapi ini saya udah bersikap keras dan tega gitu. Iya. Karena ya udah paham gitu. Ya benar, mereka langsung menghindar. Terus nyari sasaran lain lagi, dan saya lihat orang Asia yang kena gitu. Iya. Jadi yang banyak kena korban itu orang Asia. Orang Asia ya. Ya, jadi berfoto dan burung itu ditaruh di pundaknya, berfoto, udah seneng-seneng tuh dipoto gitu, dibantu sama orang tadi. Pas selesai dimintain duit, dibayar. Iya, dan itu puluhan euro. Untuk foto sama burung juga. Foto sekali 2 kali foto itu. Iya. Jadi saya cuma prihatin dan mau ketawa, tapi kasihan juga gitu. Dan ya, dan itu nggak berhenti sekali di situ. Dia akan mencari
korban lainnya. Nggak ada polisi di situ atau satpol pp gitu di Batam? Ada, tapi mereka mencari tempat yang apa namanya, yang agak jauh dari Dari petugas keamanan itu ya, tidak terpantau gitu ya. ya, yang terpantau. Nah jadi itu kan tempat yang paling berkesan mana sih itu? Yang Bisa paling cerita nggak? berkesan Kira-kira sama apa? sebenarnya sulit ya mengatakan mana yang paling berkesan karena Ada kelebihan, ada kekurangan. ya Tiap dari film. 40-an lebih Hmm. ini ya bagi saya ada kesan masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya harus dipilih ya mungkin saya bilang salah satunya Iran ya. Iran. Iran ya. Bahasanya bingung. Bahasanya mereka bahasa Parsi, bahasa Persia gitu, dan hurufnya huruf Arab gitu. Ya, jadi Tapi mereka bahasanya bahasa Parsi. itu apa yang bikin berkesan di Iran? Ceweknya mantap nggak sih? Susah mencari yang Hah? susah mencari yang dalam yang apa ya, semuanya menarik ya melihatnya. Nah, ini mana yang menarik? Ya orang-orangnya Orang-orangnya. Karena kesan kita ke Iran itu kan Tapi panas daerah itu. ya kan dia banyak gurun Itu kan udah di daerah berdekatan dengan Timur Tengah. Ya. Kesan kita ke Iran itu kan lain ya. Kalau di media yang kita baca, informasi yang kita Ya, baca, daerah itu negara yang konflik, konflik, segala macam. berbahaya, orang-orangnya jahat gitu. Justru ketika saya datang ke sana itu sangat bertolak belakang. Ramah gitu. Orangnya sangat helpful, sangat apa ya, seperti pepatah orang Indonesia, kalau ada tamu kita merajakan Kayak tamu. disambut gitu Ya ya. benar-benar keramah-tamahannya mereka itu ya seperti orang Indonesia. Jadi mereka menyambut kita itu seperti tamu. Iya. Itu sama respect lah. Ya sangat respect gitu. Ya ketika mereka mengetahui kita dari orang asing, orang dari luar, itu mereka nggak segan mengundang ke rumahnya. Iya gitu. Iya. Lu nggak dapat jodoh di sana? Atau Nggak tahu, belum. belum. Dan apa namanya, saya punya banyak kesan yang menarik Di Iran itu. di Iran itu. Selain karena orang-orangnya yang baik, ya sejarahnya juga. Berapa kali udah ke Iran? Tentu Ya, kalau udah. kita respect bola balik Ya, saya sudah 2 kali ke ke Iran. Dan itu tidak membosankan karena apa namanya, objek wisatanya itu sangat-sangat luar biasa. Ada banyak objek bisa tadi. Sangat banyak karena Ya. kan Iran ini kan salah satu negara dengan apa namanya, peninggalan budayanya yang kaya gitu. Iya. Sangat banyak. Dan itu masih terpelihara sampai sekarang. Dan Selain Iran, mana sih? Iran paling berkesan lagi ketika ke Amerika Selatan. Amerika Selatan di mana? Amerika Selatan. Di mana tuh? Saya di Amerika Selatan ke 5 negara kalau misalkan. Itu dari Brasil, Brazil. Brasil ke Chili, Chili ke apa namanya, Peru, kemudian ke Ekuador, dan berakhir di Kolombia. Kolombia. Ya, dan ini pertama kalinya melakukan perjalanan darat dari satu negara ke negara lain, itu ada yang perjalanan sampai hampir 24 jam. Di Indonesia saya nggak pernah melakukan perjalanan darat sepanjang itu naik bus, tapi saya akhirnya bisa melakukannya di negara orang. Yang di mana? Meksiko tuh dia? Bukan, waktu itu dari Peru. Bukan, dari ibu kota Chile, dari Santiago saya ke Gurun Atacama. Ini salah satu gurun terpanas di dunia, salah satu tempat terkering di dunia. Dan benar-benar kering. Udah sampai situ. Ya, curah hujannya itu sangat-sangat minim. Ya, dan kalau siang itu sangat panas, kalau malam langsung drop suhunya, dan itu bisa minus. Ya. Dan saya ke sana itu akhir musim panas. Itu yang berkesan apa itu? Amerika Latin, Amerika Selatan. Amerika Selatan dan Amerika Latin itu. Ya karena di sana orang berbahasa Spanyol, dan lucunya ketika saya berbahasa Inggris,
mereka mengira saya awalnya mereka mengira saya orang lokal. Karena orang Asia sebenarnya, terutama orang Indonesia itu hampir mirip sebenarnya dengan orang Amerika Selatan, orang-orang lokalnya ya, bukan yang campuran. Mereka juga kulitnya agak coklat-coklat kan? Ya, dan posturnya itu ya seperti orang Indonesia yang nggak terlalu tinggi, kulit sawo matang, terus mereka menyapa saya dengan bahasa Spanyol, tapi saya nggak bisa bahasa Spanyol, terus saya bahasa Inggris. Mereka kayak, hah? Nggak ngerti gitu? Semacam bertanya, ini orang lokal kok soal pakai bahasa Inggris gitu. Ya, yang itu yang saya tangkap. Terus saya bilang saya bukan orang lokal gitu. Saya orang dari Indonesia, barulah mereka enggak gitu. Kalaupun saya bahasa Inggris, mereka mengira mungkin orang Amerika Selatan yang tinggal di Amerika Serikat gitu. Terus berulang-ulang dan selalu terjadi. Mereka kayak kaget gitu saya berbahasa Spanyol, karena nggak berbahasa Inggris. Kenapa berbahasa Spanyol gitu? Sampai ke Brasil kan? Brasil ya, saya mendarat pertama di Brasil. Brasil, nggak ketemu Vin Diesel, Toretto? Enggak. Waktu itu saya di Sao Paulo waktu itu. Sao Paulo. Demikian warga Batam, perbincangan yang menarik sekali, dan kami akan banyak bercerita lagi tentang perjalanan Ahmadi dalam konten khusus jalan-jalan. Nantikan terus, barangkali ada 40 episode perjalanan Ahmadi ya, dan ini perjalanan yang sangat mahal. Saya kasih bocoran dikit, sebenarnya konten ini sudah ditawar oleh stasiun TV asing, tapi kami keep karena ini sesuatu yang sangat menarik. Nantikan terus jalan-jalan bersama Ahmadi. Thank you, Di.